Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazbi Muzamil dengan NPM 2410021111110 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang transaksi e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah. Di mana ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Langsung saja, untuk latar belakang dari pembahasan ini adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk berkembangnya e-commerce. Nah, namun di sisi lain Indonesia merupakan negara muslim terbanyak. Maka dari itu, sebagai muslim kita harus mentaati segala syariat yang ada. Karena e-commerce ini merupakan jual beli dalam bentuk elektronik dan di dalamnya dapat terjadi pemicu atau terjadinya goror atau ketidakjelasan dalam jual beli, bahkan riba sekalipun. Selanjutnya, apa itu transaksi e-commerce? E-commerce singkatan dari electronic commerce. E-commerce adalah suatu proses menjual dan membeli produk-produk dalam elektronik, dan ini juga dinamakan sebagai transaksi bisnis. Nah, di mana media yang digunakan adalah worldwide atau web internet. Jenis-jenis e-commerce terbagi kepada 4, yaitu ada yang pertama B2B atau business to business, dan yang kedua adalah B2C yaitu business to consumer, dan yang ketiga itu adalah C2C yaitu consumer to consumer, dan yang keempat yaitu adalah C2B consumer to business. Selanjutnya itu adalah manfaat dari e-commerce. Manfaat dari e-commerce terdiri dari 7. Yang pertama yaitu adalah jangkauan pasar yang jauh dan lebih luas. Jadi kita bisa menjangkau banyak konsumen. Nah, yang kedua yaitu adalah tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis. Karena ini sifatnya elektronik, jadi konsumen bisa memesan kapan saja, dan begitupun dengan produsen gitu. Nah, yang ketiga itu adalah tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional karena ini sifatnya online. Jadi para pembisnis atau para pembisnis yang berada di platform tertentu itu tidak memerlukan biaya operasional lebih atau sewa. Nah, yang keempat itu adalah tidak harus membeli barang sebagai stok baru. Nah, yang kelima, tidak kesulitan mengelola transaksi dan penerimaan pesanan. Nah, karena ini bersifat online, jadi memudahkan produsen bahkan konsumen juga untuk mengirim dan menerima. Selain itu, pembeli dapat mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, biasanya di online itu tergolong harganya terjangkau dan juga mudah untuk diakses. Dan yang terakhir itu adalah pembeli dapat mencari barang dengan santai di rumah. Nah, ini adalah kelebihan yang sangat berpengaruh sekali pada e-commerce, yaitu kita bisa memesan, bahkan kita bisa mencari barang yang kita mau tanpa kita desak-desakan di pasar atau di mall. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, dalam konsep jual beli pada fikih muamalah, yang sangat sepadan dengan konsep e-commerce ini adalah jual beli asalam. Nah, barang yang berbentuk pesanan gitu. Nah, jadi konsep e-commerce ini sama dengan jual beli asalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, siapa yang melakukan jual beli salam hendaklah melakukannya dengan dengan takaran dan timbangan yang jelas gitu, sampai batas waktu tertentu. Islam itu menghindari yang dalam jual beli, menghindari yang nama goror, riba, dan maisir. Nah, salah satu ini adalah syarat terpenting dalam konsep jual beli, terutama dalam e-commerce yang memang konsepnya ini adalah dalam elektronik atau online. Nah, selain itu, syarat untuk menjadi pelaku dalam jual beli itu, yang pertama itu adalah balik, dan yang kedua itu adalah kedua belah pihak memang menerima barang itu gitu, sesuai akad yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, konsep e-commerce ini sama dengan konsep jual beli asalam dalam Islam. Nah, di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan di kemudian hari gitu. Nah, agar transaksi e-commerce sah secara syariah harus memenuhi syarat seperti kejelasan objek transaksi dan kesesuaian barang yang memang diperlihatkan di web internet itu sendiri. Nah, setelah itu serta larangan terhadap unsur riba dan unsur maisir, bahkan goror juga gitu. Nah, atau ketidakpastian. Dan selain itu diharamkan juga memperjualbelikan barang haram dengan regulasi yang sesuai, dan e-commerce dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, adil, dan halal, mendukung kebutuhan umat muslim serta prinsip keberlanjutan ekonomi. Nah, ini dapat memajukan ekonomi negara Indonesia apabila kita menerapkan sistem ekonomi syariah di dalamnya gitu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk bagi diri saya sendiri dan untuk bagi kita semua.
Selanjutnya ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.